Tes tes dulu. Tes. Produk asli pondok. Yang penting ini kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi pagi, dan siapapun yang duduk di depan, baik itu dari asatir maupun dari santri maupun teman kalian, siapapun yang duduk di depan, ya, semua aktivitas diberhentikan, fokus ke depan. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tidak ada kata yang pantas kita haturkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa sehingga kita tidak mampu menghitungnya satu persatu. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, mengajari kita dari jarak kegelapan zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Baik ikhwan, sebagaimana yang sudah antum ketahui bahwa pada malam hari ini merupakan sesi yang sangat spesial. Kita kedatangan tamu dari negeri seberang ini, Sarawak, dari negeri seberang. Beliau bernama Ustaz Ismail, dulu satu kelas dengan saya, tinggalnya di Desa Serowo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Teman lahirnya di Sulawesi, saudara. Lahirnya di Sulawesi, kemudian tahun 2004 ketika tsunami Aceh kan. Setelah tsunami Aceh hijrah ke Sarawak, terdampar di Pulau Sarawak ya. Kemudian SD-nya di Al-Furqan saja. SD Al-Furqan, SMP-nya lanjut di Pondok Pesantren Ibnu Abbas, Sragen, Jawa Tengah. Kemudian SMA-nya lanjut di Pondok Pesantren Muslimat, dan sekarang lanjut di Universitas Islam Madinah. Baik, ikhwan, pada malam hari ini kita akan sharing-sharing ya, cerita-cerita terkait pengalaman-pengalaman beliau, bagaimana beliau bisa sampai di kota Nabi ya.
Nanti antum ambil manfaat, antum catat, terutama yang anak-anak SMA, karena setelah ini antum akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Dan banyak dari anak-anak SMA yang itu ketika datang ke saya tanya, Ustaz, saya tanya, kamu besok mau lanjut di mana? Coba di Sabtu Kasih. Tes, ya. Insya Allah lanjut di Universitas Islam Madinah. Nah, bagus ya. Tapi saya harap omongan itu bukan cuma keluar dari lisan kalian saja, tapi harus juga ada usaha. Baik. Bentar, saya buka dulu. Sebelumnya kita sapa dulu Kemal. Dijawab dulu Bang Em. Alhamdulillah. Jangan nulis ya. Ustaz Ismail mungkin santri-santri sekarang sudah tahu bahwa hari ini atau malam ini kita akan sharing terkait Universitas Islam Madinah, yang mana kampus ini merupakan impian bagi semua santri, ya Pak tidak? Siapa yang nggak pengen lanjut ke sana ya? Mungkin antum sebelum masuk ke UIM itu, antum ada daftar ke perguruan tinggi lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri, atau langsung daftar ke UIM? Ada. Saya sempat daftar di Jakarta. Di Jakarta. Masuk IDAN. Alhamdulillah keterima IDAN. Jakarta. Betul, soalnya kan gitu. Jadi setelah lulus SMA langsung daftar di IDAN Jakarta. Ya. Dan alhamdulillah keterima. Alhamdulillah. Itu berapa lama di Jakarta? Di Jakarta sampai semester 4 syariah. Semester 4 syariah? Ya. Syariah? Ya. Mau lulus berarti? Masih lama. Berapa tahun? Berapa tahun? Yang 4 tahunan lah belajar di. Setelah itu ya alhamdulillah keluar pengumuman, ya saya berangkat ke Madinah. Alhamdulillah. Daftar di Madinah itu tahun berapa? Ya sejak lulus aliyah saya siapkan berkas, habis itu kirim berkas saja, dulu lewat online, kita nggak tahu kapan keterimanya. Setiap tahun saya ngirim. Setiap tahun ngirim? Ya. Berarti dari tahun 2018, karena kita lulus tahun 2018, ya kan? Ya, berarti dari tahun 2018 itu antum langsung daftar di UIN. 6 bulan pertama buat persiapan berkas, terjemah segala macam, paspor, sambil belajar dia. Karena dulu itu buka pendaftaran sepanjang tahun, kayak sekarang yang mungkin ada waktu-waktu tertentu. Dulu itu kita bisa submit pendaftaran sepanjang tahun, jadi kapanpun berkas siap ya saya daftar. Terus tahun depannya lagi, karena bukan kayak sekarang sistemnya, kita belum tahu diterima atau tidak, saya daftar lagi. Jadi total ada 3 kali saya daftar. 3 kali daftar di UIN. Ya, 1 kali daftar di Univia Jakarta. Ya. UIN itu kan biasanya pengumumannya kan harus tahun saja. Yang sekarang. Iya, ini beda. Kita beda. Di kantor ini. Sama ada. Pengumuman pendaftaran. Oh iya, pengumuman. Kalau yang sekarang enak, mungkin berapa bulan udah ada kejelasan status
Kalau yang saya dulu sistem yang lama itu bahkan bertahun-tahun mungkin masih di tahap dirosah, yaitu masih dikoreksi berkas-berkasnya. Jadi saya daftar 3 kali. Yang pertama ketolak, ya ada tulisannya. Sempat tertolak ya? Ya ditolak. Yang pertama tulisannya ya ditolak. Iya. Habis itu, tapi itu nggak langsung ya. Jadi saya daftar 3 kali. Pas daftar ketiga itu saya lihat pengumuman yang daftar pertama kalau yang ditolak. Tapi yang daftar kedua itu saya masih belum tahu saya diterima atau ditolak. Jadi yang penting setiap tahun dulu saya daftar ya sebisanya sambil belajar di Libya. Tapi ketika udah masuk syariah ya saya berpikir kayaknya sudah waktunya fokus di Libya syariah. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Jadi pas saya sudah berpikir, maksudnya insya Allah saya fokus Libya Jakarta, ya Allah kasih pengumuman yang menunjukkan saya bisa berangkat ke sana. Ya alhamdulillah. Tapi untuk di Libya itu saya apa saja? Ya. Mau lulus sudah? Masih 2 tahun. Sudah tahu. Antum putus terbang ke kota Nabi. Alhamdulillah. Ambil apa di UIN? Ambil syariah, ya kan udah ada dasar sedikit. Oh iya sih. Jadi lebih bagus sih diperkuat lagi dasarnya terus dilanjut. Karena di Libya cuma ada syariah. Ya itu pilihan aja sih. Kalau di Libya ambil syariah nanti misalnya keterima di UIN ngambil hadis, ya silahkan. Ya tergantung pilihan masing-masing. Insya Allah setiap dari kita lebih tahu tentang kapasitas diri masing-masing. Kalau daftar di UIN itu ada seleksi apa saja? Selain seleksi berkas ya? Untuk sekarang sejak zaman sebelum saya juga itu sudah tinggal seleksi berkas aja. Jadi kita siapkan berkas, kita kirim, dan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya keterima. Kalau enggak ya dicoba lagi. Kalau enggak ya dicoba lagi. Ya sampai enggak bisa sih. Kalau menurut saya ya, karena ya kapan lagi bisa umroh tiap bulan, tiap minggu mungkin. Kapan lagi bisa sholat di Nabawi tiap hari. Kalau kita enggak coba ya eman lah waktunya. Mungkin kan ada batasan pendaftaran sampai usia 25. Ada maksimal ya? Ya, untuk S1. Ya selama masih belum 25 sih kalau menurut saya gas aja ya. Kalau nilai ngaruh nggak sih? Nilai mungkin ngaruh, tapi nggak sebegitu ngaruhnya. Teman-teman saya juga ada yang nilainya 8, di bawah 8 pun ada dan keterima. Berarti di UIN nggak ada patokan nilai ya? Ya, kalau menurut saya itu keterima di UIM itu murni rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita pintar, bukan karena rekomendasi kita kuat, kita punya kenalan ustadz besar. Iya, biasanya itu. Ya, itu bukan sama sekali bukan. Bukan karena kita itu paling bertakwa sama Allah, paling soleh, bukan. Ya itu murni rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana rezeki-rezeki yang lainnya yang dimana nanti Allah Subhanahu wa taala tanya. Ya kalau rezeki kan rezeki itu kita gunakan untuk apa? Ya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang itu. Dan sebagaimana rezeki-rezeki yang lainnya ya kita juga mencari itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kepada kita bagi siapa yang Allah kehendaki. Tapi butuh usaha untuk menjemput rezeki. Ya sebagaimana itu di UIN juga. Ya itu sih menurut saya. Jadi ini sebelum berangkat UIN dulu ya, kita masih tanya-tanya berkas-berkasnya dulu ya. Jadi mungkin ada salah satu atau salah tiga dari kalian, yang pengen tanya-tanya silahkan ya, terutama yang anak SMA silahkan. Betul Ustaz. Tadi nilai nggak ngaruh saja, karena dulu sempat ada. Nggak begitu ngaruh. Nggak begitu ngaruh. Karena dulu sempat ada rumor katanya nilai itu ngaruh. Kalau Libya ya.
Libya aja ya. Kalau Madinah itu benar-benar rezeki. Berarti antum setelah kirim berkas, kemudian ada jawaban dari perusahaan. Lama. Dulu itu kan kita ngecek di website kan. Website yang lama itu kita login, ada setiap kita daftar, ada ID, ada password. Kita masukin, nanti ada kolom untuk mengecek status pendaftaran. Nah, nanti biasanya di situ tertulis itu status pendaftarannya, apakah masih dipelajari atau sudah di tahap direkomendasikan atau mungkin diterima atau sudah ditolak misalnya. Itu dulu ada, tapi kalau yang sekarang itu lebih cepat, mungkin 2 bulan 3 bulan sudah ada perkembangan status. Kalau dulu itu sampai 2 tahun kadang baru ya kayak gitulah. Itu tahun-tahun 2018 dulu ya, ada 2018 19 itu nunggu masih setahun 2 tahun ya. Kalau sekarang 6 bulan 2 bulan sudah keluar statusnya itu. Udah ada perubahan. Emang status itu ada selalu, cuman maksudnya perubahan dari tahap dipelajari berkasnya, kemudian nanti ada tahap-tahap tertentu yang memang di tahap akhir ya antara makbul atau ya qadarullah belum diterima, coba lagi gitu. Ingat ya, beliau tadi bilang UIN itu rezeki, ya sudah, bukan yang pintar, bukan yang bodoh, bukan dia yang rajin, ya sudah. Intinya itu ya UIN itu rezeki, tapi untuk mendapatkannya kita butuh usaha, butuh effort untuk mendapatkannya. Jadi kalau saran saya ya, menurut saya buat teman-teman apalagi yang sudah sebentar lagi mungkin berpikir tentang perguruan tinggi, mulai sekarang banyak doa, minta doa orang tua, ya pantaskan diri. Kalau udah pantas, insya Allah Allah yang memberi. Ini ya, Ikhwan, kalau antum tahu ini, beliau ini punya 2 saudara. Kakak beliau itu di UIN juga, ambil jurusan hadis. Sudah lulus ya? Sudah lulus. Yang kedua, beliau di UIN juga, ambil jurusan syariah. Yang ketiga adiknya di Libya, Jakarta. Jadi tiga-tiganya ini ngeri-ngeri gitu ya. Memang dari zaman saya sekolah ngeri-ngeri, fusalnya ngeri, prestasinya ngeri, sampai sekarang gitu. Dan kembali ke laptop. Dari seleksi berkas sudah, oke. Kemudian ada jawaban dari untuk berangkat di sana. Terus pas nyampe di sana, antum langsung ke mana bisa disediakan asrama atau sewa sakan. Kalau di UIM, alhamdulillah sih pihak UIM selalu berusaha menyediakan tempat tinggal. Ya kalau usahanya UIM, insya Allah pertama ditempatkan di dalam kampus, artinya di wilayah kampus. Kalau sakan atau tempat tinggalnya habis yang di dalam, baru mungkin ada UIM itu menyewa satu komplek perumahan besar gitu, yaitu digunakan untuk asrama, tapi yang di luar area kampus itu pun ya gratis semuanya. Tapi dekat dengan kampus ya? Ada bis yang ngantarin pulang balik gratis. Tapi kalau antum di? Saya alhamdulillah dapat yang di dalam. Di asrama? Ya, yang di kampus. Satu asrama isi? Satu asrama macam-macam, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4. Di sana ya rezeki sih, maksudnya kayak asrama kadang kita dapat yang bagus, atau teman kita satu asrama ada yang bagus, kadang ada yang kurang cocok, ya semuanya ya disyukuri aja sih. Betul. Kan beberapa waktu kemarin tuh sempat viral, ada yang ya keterima di UIM malah banyak ngeluhnya, katanya kok nggak dapat sakan di dalam, kok berbeda dengan yang ada di YouTube, kok berbeda dengan ada yang diceritakan. Nah emang begitu adanya, kita itu ya di sana dapat semuanya gratis, ya kita ahsannya kita bersyukur aja gitu.
dapat semuanya gratis, terus gratis ya, isi Rasulullah kurang bersyukur ya. Sudah dikasih gratis itu kamarnya nasinya maksudnya berhasil ya? Kamarnya ber-AC. Berhasil. Terus kalau yang di dalam kampus juga ada wifi-nya. Terus, Ya. Terus listrik kan semuanya gratis. listrik gratis juga. Terus ya semuanya insya Allah udah berusaha disediakan sebaik-baiknya sama jamiah. Ya kita tinggal ngelakuin tugas kita. Intinya tugas kalian kalau sudah diterima di sana, amin. Itu belajar, bukan pindah tempat. Itu ya. Jauh-jauh ke Indonesia, dari Indonesia ke UIN cuma pindah tempat itu belajar. Itu kalau kamu dikasih Asia subuhnya jam 5 ya. Atau satu sakan itu, satu kamar itu dua. Saya dapat yang 2. Sebelumnya dapat yang 3, terus qadarullah ada masalah sama jamiah dipindahkan, ya dapat yang 2. Sama orang Perancis. Karena di UIM ini jangan dikira UIM ini cuma searoma ya, besar UIM ini ya. Teman Anton nanti bukan cuma dari Indonesia, walaupun terbanyak Indonesia banyak. Ada 10.000 kan ya? Nggak nyampe sih. Nggak sampai 10.000. Mungkin ya 2.000 3.000 atau mungkin di bawah itu. Saya kurang tahu pastinya. Cuma ya nggak sebanyak itu. Baik. Kalau misal kita ingin masuk UIN, tapi qadarullah bisa kita bahasa itu masih belum 100% matang lah dalam bahasa Arab. Itu kira-kira bisa nggak? Aman aja sih. Aman aja. Kalau menurut saya ya, karena itu tadi UIN itu rezeki. Ketika Allah sudah memberi, insya Allah ya itu cocok buat kita. Banyak teman-teman saya yang diterima itu bukan berasal dari pondok, ada yang lulusan kuliah, ada yang lulus dari ITS. Ada yang dari ITS? Ya, teknik. Ada yang dia itu dari SMA. Jadi emang dia nggak punya dasar bahasa Arab yang kuat. Tapi ya di sana kan juga pihak jamiah, pihak UIM itu memfasilitasi untuk belajar bahasa Arab dari nol, idatnya. Ada idat ya? Ya, ada idatnya. Dan bedanya kalau di UIM itu idat itu nanti dites, maksudnya kemampuan kita itu sampai mana. Kalau di LIPIA kita masuk idat, kita nggak bisa milih mustawa berapa. Maksudnya kita mulai dari idat 1, idat 2, dilanjut idat 3 dan idat 4 baru masuk syariah kalau keterima. Tapi kalau di UIM kita dites. Kalau kita punya kemampuan sedikit-sedikit, mungkin kita bisa langsung ditempatkan di idat 2. Akselerasi ya? Ya, atau bisa masuk idat 3 atau cuman butuh masuk idat 4 terus langsung kuliah. Ada idat 4 langsung ya? Ada yang langsung idat 4 terus kuliah. Itu ketika masuk idat dia tesnya online atau bisa nggak? Ya itu online. Itu nanti kalau udah keterima, ya. Nanti UIM itu kasih di email namanya tes penempatan bahasa, nanti ditentukan waktunya. Ya kita tes secara online. Nah, nanti dari nilai itu misalnya dapat 100, misal ya, ini enggak 100% harus kayak gini. Misalnya nilainya di atas 80 bisa langsung S1. Di antara 70 sampai 80 mungkin masuk idat 4. Di bawahnya kemudian idat 3, kemudian di bawahnya lagi idat 2, kemudian idat 1. Kalau memang benar-benar nggak bisa. Berarti bisa ya kalau dari niat sebelum daftar ke UIN itu pengen masuk idat dulu nih, bisa nggak? Bisa berarti ya? Tapi kalau pondok-pondok tertentu yang muadalah terutama ya, contoh Aisyah, Al-Furqan, itu mereka nggak dibolehkan masuk idat. Iya, karena kan pondoknya udah mempelajari bahasa Arab, udah dapat ijazah yang muadalah, kebangetan kalau belum bisa bahasa Arab gitu.
Makanya susah, sangat susah. Bukan nggak bisa, harus ngemis-ngemis atau muhawalah sama Syekh. Karena Syekh kan berusaha ya kalian itu belajar di sini biar segera bermanfaat buat ya buat umat, buat tempat kalian, bukan buat lama-lama di sini. Karena dulu kan sering ada kasus udah bisa bahasa Arab tapi sengaja biar lama tinggal di Saudi masuk idat biar lama Karena itu 2 tahun. idat 2 tahun Kita 2 tahun. Sayangnya bulannya 4 tahun. belum kalau cuti Belum kalau cuti. ya Totalnya yang kurang lebih 6 sampai 7 tahun itu. Kalau masuk idat. ya kalau diakal-akali Iya. normalnya sih ya cepet ya 4 tahun itu S1. Tapi ingat ya, Ikhwan, bisa masuk idat ya. Bisa masuk idat. Nanti dites dulu, ya dites. Kalau misalkan antum layak untuk naik ke idat 2, idat 3, idat 4, bisa langsung naik ya. Itu namanya akselerasi. Tapi kalau dilihat tes dari tes idatnya itu, wah ini dapat 100, kira-kira langsung kuliah atau masuk idat 4? Kuliah Langsung kuliah. di atas 80 atau 85 kalau nggak salah, sekitar segituan ya itu kuliah. Oh gitu. Iya, iya, iya. Terus ini kan sudah ceritanya dari pengusaha berkas sudah, ceritanya kita sudah diterima ya saudara. Kita sambil bayangin ya, kita sudah ngurus berkas, sudah keterima, kita terbang ke sana sudah, kemudian idat juga sudah. Nah di UIN ini ada berapa fakultas? Fakultasnya lumayan, ada syariah wal qadha sekarang. Kemudian ada anzimah itu mempelajari undang-undang Saudi. Ya, udah. Kemudian ada hadis, ada Al-Qur'an, ada dakwah, ada teknik. Ya, ada teknik. Jadi teman saya yang dari ITS itu masuk teknik. Kesehatan ada, kedokteran. Cuma yang kedokteran itu dikhususkan untuk orang Saudi. Iya. Terus ada juga hasub kalau nggak salah, komputer. Ada ulum juga, ulum science. Ya intinya kalau fakultas banyak. Apalagi nanti S2-nya kan makin nambang lagi, makin banyak. Tinggal minat kalian kemana? Kalau minatnya ke syariat bisa, kalau ke bahasa bisa. Oh iya ada juga fakultas bahasa Arab. Tarbiyah S2. Tarbiyah S2, S1 ada. Jadi S1 nggak ada. Tapi yang paling sabotase. Tapi yang paling banyak minatnya di fakultas apa biasanya? Dulu syariah, sebelum digabung jadi syariah wal qadha. Karena sekarang syariah wal qadha itu kita mempelajari syariah ya sebagaimana di Libya syariah. Kurikulumnya hampir sama, ditambah kita belajar hukum-hukum Saudi. Jadi ada hukum perdagangan, kita belajar hukum tata negara, kita belajar hukum misalnya asuransi publik dan yang lainnya. Nah, ini baru karena tujuannya biar syariah itu ya siap ditempatkan di mana aja. Nah, sejak syariah ini gabung dengan fakultas hukum, jadi yang dulunya syariah itu istilahnya nomor 1 lah, yang paling banyak dimasuki, sekarang paling sedikit. Karena susah kan? Karena susah. Ya, kita belajar hukum Saudi. Sekarang yang paling banyak fakultas dakwah mungkin. Ustaz Safik ya? Ya. Ustaz Safik, Ustaz Firanda. Ya, beliau itu. Fakultas apa? Fakultas dakwah, kemudian fakultas
Quran lumayan. Itu yang banyak. Kalau fakultas Quran syaratnya kan harus 30 juz. Mungkin. Bisa lah ya. Mana ya? Baik. Ini Ustaz. Kalau di Saudi itu kan ya, di UIN itu kan di Madinah Ustaz. Ya, Di Madinah. Ketika kita masuk UIN otomatis kita dapat ziarah ke Masjid Nabawi. ya. Ya. Jarak dari kampus ke Masjid Nabawi dekat kan? Dekat, kayak mana ya? Sini alun-alun mungkin. Jauh dikit mungkin ke puskesmas. Sini ke puskesmas ya. Padahal anak-anak biasanya puskesmas. Jadi kalau aku masuk UIN, ya ini UIN ini Arab kan? Bisa aja. Ya. Ini Arab ini UIN. Antum mau sampai ke sama jalan-jalan ya, jalan itu Masjid Nabawi. Caranya seperti itu kurang lebih sudah. Ya kurang lebih. Tapi kan kita naik itu kan biasanya Jamiah menyediakan bis pulang balik gratis Ke Nabawi. ke Nabawi. Tapi kalau rame mungkin kita bisa naik kendaraan umum kayak nyetop mobil atau macam-macam. Maksud berarti ke itu yang ke Sakan. Tadi kan aku kan bilang kita wifi gratis, Sakan gratis, beasiswa jelas 4 tahun. Kalau makan kita kan sudah. Kalau makan ya itu ngelola sendiri. Jadi kan tiap bulan insya Allah kita diberi mukafaah. Mukafaah itu ya pesangon lah. Uang buat uang yang kita gunakan untuk keseharian. Jamiah memberi setiap bulan kira-kira 840 real Saudi. Kalau dirupiahkan, tapi jangan dirupiahkan. Ya, maksudnya kalau di sana jangan dirupiahkan. Kalau dirupiahkan, misalnya pas libur, nah itu kan bisa diambil tuh. Nah itu baru dirupiahkan. Kurang lebih 3.200.000. 3.200.000. Jadi antum itu di sana. Ya, saya di sana Farabi kita iman dulu. Ya. Bisa antum masuk di sana di Jamiah Universitas Islam Madinah ya. Antum itu sudah beasiswa full, ya 4 tahun itu full sudah. Kemudian yang kedua, antum dekat dengan Masjid Nabawi. 3, antum nanti dapat asrama juga gratis. Asramanya ber AC plus listrik gratis, kemudian wifi gratis, kemudian antum dapat uang saku. Tapi niat antum itu jangan ke situ, ya jangan karena duniawinya itu ya. Jelas ya? Antum niatkan ketika antum daftar ke sana itu sabotase. Antum niatkan ketika antum daftar ke sana itu raful jahli anin nafsi, mengangkat kebodohan dari diri kalian. Jelas ya? Jangan kalian kotori niat kalian. Karena aduh saudara, ini antum koreksi kalau salah. Jadi dia ini mahasiswa UIN, ya, mahasiswa UIN. Asrama UIN itu berapa lantai? Macam-macam, ada yang bangunan lama. Bangunan lama itu mungkin ada yang 3 lantai, ada yang 4 lantai. Terus yang bangunan baru sampai 6-7 lantai. Ya, berarti yang bangunan baru ini. Karena beberapa hari yang lalu saya dapat buka YouTube ya. Ada mahasiswa UIN itu, dia itu tinggalnya di lantai 5. Ya. Nah, sholatnya kan turun ya. Ya. Sholatnya turun. Nah, dia itu kalau misalkan lagi mager otomatis gak jamaah, loncat ya, gak jamaah. Itu ada. Mahasiswa juga yang cerita temannya. Ya. Jadi jangan sampai kalian jadikan ya kenikmatan dunia itu jadi lalai untuk
beribadah. Makanya Ustaz Fatan kemarin bilang Ustaz kasih Ustaz panas. Ya nanti antum jadi kayak gitu nanti ya. Mana Fatan? Nah itu ya. Jelas ya. Sudah antum apa adanya sudah. Kalau kipas ya kipas ya. Jelas ya? Baik. Oh iya Ustaz ini. Seumpama itu Ustaz. Misal ya, kita pergi umroh ke sana. Kebetulan pas saat itu pendaftaran dibuka. Ya, pas saat itu pendaftaran dibuka. Kira-kira kalau daftar ke sana langsung itu sama nggak sih? Apa persyaratannya cuma store berkas saja atau ada tes tambahan seperti tes tulis, terus wawancara? Untuk pendaftaran secara offline, artinya pendaftaran secara langsung di Madinah, sekarang udah nggak ada lagi. Ya. Jadi terakhir itu sebelum Covid. Jadi dulu pas saya daftar itu lagi rame-ramenya umroh mukobalah istilahnya. Iya. Jadi ada orang-orang yang memiliki uang kaya ataupun diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ke sana umroh sekaligus mukobalah. Mukobalah itu nanti ditanya-tanya sama dosen dan dilihat berkasnya secara langsung. Nah, untuk pendaftaran yang model seperti ini peluangnya besar dulu. Makanya saya daftar 3 tahun, saya maklum gitu bahwasannya kayaknya saya nggak diterima, mereka lebih banyak lah yang melakukan yang umroh mukobalah dan memang mereka lebih pantas juga, mereka lebih effort, lebih mengeluarkan usaha kan. Ya banyak yang keterima memang dulu dari sana. Tapi setelah Covid, mungkin karena Covid ya berkah dari Covid juga, mungkin saya keterima karena itu salah satunya atas izin Allah. Jadi ketika Covid kan nggak ada umroh, nggak ada keberangkatan, mungkin berkas-berkas lama yang dikirim itu dicek lagi. Nah mungkin di situ berkas saya kok nyempil, ya alhamdulillah kita keterima. Nah setelah COVID itu sudah nggak ada lagi yang namanya umroh muqabalah atau pendaftaran langsung di Universitas Islam. Meskipun ngemis-ngemis nggak dikasih. Berarti untuk sekarang walaupun kita pas umroh pas di sana tetap daftarnya via online. Iya. Ya pas umroh bisanya cuma lihat kampus saja. Jadi peluang untuk sekarang sama. Maksudnya lebih rata. Dulu kan jomplang. Kayak mungkin yang keterima dari muadalah saja atau yang mungkin yang keterima yang umroh aja. Kalau sekarang insya Allah lebih merata. Apalagi yang dari daerah-daerah luar Jawa itu insya Allah lebih diperhatikan lagi sama pihak jamiah karena manfaatnya mungkin lebih besar untuk menyebarkan agama di luar Pulau Jawa. Luar Pulau Jawa ya. 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 Madura masuk luar Jawa? Wah nggak tahu ya. NTB ya. Itu mana itu Zimbabwe? Kan ada wacana Madura buat provinsi sendiri. Betul. Madura mana Madura? Baik. Nah ini Ustaz, kira-kira apa aja yang harus kita persiapkan sebelum takbir Ustaz selain bahasa? Yang harus disiapkan. Iya. Pertama mungkin doa mulai sekarang. Yang pertama doa. Ayo Hafid, ditulis Hafid. Sudah SMA dulu. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu doa. Doanya jangan cuma sekali ya. Kita doa itu ya berkali-kali. Ya kita doa sampai Allah kasih. Jangan doa sekali ngarepnya Allah kabulkan. Ya kebangetan lah itu.
Emang Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa hambanya. Tapi kan ya dalam hadis, dalam Al-Qur'an kita dikasih tahu cara dan etika berdoa. Itu diperhatikan, kan? Makanya salah satu etika doa kan tidak tergesa-gesa. Maksudnya pingin cepat dikabulkan atau yang lainnya. Banyak kan cara kita berdoa diajari oleh Allah dan Rasulnya, ya itu kita perhatikan. Manfaatkan waktu mustajab. Di Indonesia kan sering hujan, nah itu waktu mustajab. Sore Jumat luangkan waktu doa. Doa itu nggak harus yang sampean mojok sendiri terus sholat sujud, nggak harus. Sampean di kamar sambil ngelipat baju berdoa, ya itu doa. Allah Maha mendengar, ya sampean doa. Minta kepada Allah ya apapun, kapanpun, dimanapun, ya insya Allah Allah tahu. Yang kedua mungkin minta doa orang tua. Doa orang tua juga ya. Doa juga. Jadi selain doa sampean sendiri, selalu bukan minta doa orang tuanya sekali, tapi selalu minta doa orang tua. Karena doa ini ibarat antum itu main pedal sepeda itu, ya. Kalau antum berhenti, ya nggak bakal sampai. Tapi kalau antum ayu terus, insya Allah sampai. Kalau antum berhenti berdoa, ya padahal belum sampai, ya nggak dikabulkan. Tapi kalau antum berdoa terus sampai dikabulkan, insya Allah dikabulkan. Itu karena Allah sendiri yang mengatakan, "Ud'uni astajib lakum," minta doa sama saya, ya. Nanti saya akan kabulkan. Allah sendiri yang berfirman. Dan salah satu tanda diterimanya doa yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berdoa itu. Misalnya sampean minta haji atau minta sepeda motor. Salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa sampean, ya sampean terus berdoa minta haji. Sampean terus berdoa minta sepeda motor. Nah, itu contoh saja. Jadi kalau misalnya sampean berdoa minta agar bisa mendapatkan kesempatan kuliah di Madinah atau di Ummul Qura atau di KSU dan yang lain sebagainya, salah satu tanda dikabulkannya ya sampean diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa berdoa doa itu. Ya kurang lebih seperti itu. Orang tua itu juga sangat penting doanya. Yang kedua doa orang tua. Yang pertama doa antum sendiri, yang kedua doa orang tua. Yang ketiga buat paspor. Buat paspor, itu yang standar paling minimal untuk orang yang ingin daftar ke Madinah, buat paspor dulu. Antum itu mau pergi ke negara orang, ya. Jangan ilegal tadi. Nanti kalau udah buat paspor, insya Allah nanti berkas-berkas yang lain itu disiapkannya, maksudnya keinginan untuk menyiapkan berkas yang lainnya ada. Tapi kalau paspor belum ada, biasanya keinginan untuk mendaftar keluar itu ya masih cuma mikir aja, cuma kayaknya daftar, kayaknya enggak. Paspor ini paspor ya paspor Indo. Iya. Buat di mana aja, di daerah masing-masing. Iya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ya yang keempat ya lakuin lah stepnya, ya kayak nyiapin berkas, terjemah berkas dan yang lainnya. Terus daftar aja selagi bisa. Yang seharusnya menerjemah berkas, ya. Karena tuh mau daftar di UIN, bukan di UIN, ya. UIN itu di Saudi, kalau UIN di Indo, istilahnya apa nih? Gak paham nanti dok maksudnya. Kemudian mungkin selanjutnya sabar. Sabar. Karena sabar itu yang penting ya menurut saya. Kadang kita udah lulus aliyah, lulus jenjang SMA atau lulus pondok, kita sudah berpikiran kita ini udah waktunya tampil di umum. Kita sudah waktunya dikenal orang. Ya, itu belum waktunya. Rasulullah aja diutus umur 40. Kita ilmunya masih segini udah pengen dipanggil ustadz.
ya janganlah. Jadi kalau bisa ya kita lulus, jangan ada niatan buru-buru pengen dikenal, belajar dulu dan harus sabar. Kadang kita daftar pertama mungkin belum tembus, daftar kedua tembus, kadang daftar kedua belum tembus, daftar ketiga tembus, dan itu worth it insya Allah. Kalau udah dapat, kita cuma bisa bersyukur sama Allah, kita bisa dapat banyak kesempatan, dapat banyak kemudahan dan yang lain. Bisa haji juga, meskipun haji pakai uang sendiri, tapi nggak semahal dari Indo dan nggak harus nunggu 30-an tahun, ya kan? Kalau di sana kan lumayan, ada uang nabung, insya Allah bisa, ada mukafaah juga bisa buat nabung. Ya udah, haji tinggal haji berangkat. Dari Madinah berangkat ke Mekah paling 5 jam setengah 6 jam nyampe. Berarti kayak sini ke rumahnya Valen ya, Rembang, kurang lebih segitu. Ya. Mana Valen? Ya, kirain gak ikut ya. Kemudian apa Sob? Jadi yang pertama doa, yang kedua doa orang tua, yang ketiga doa paspor, yang keempat persiapan berkas, yang kelima bersabar, yang keenam Kayaknya mungkin saya cukupin itu aja sih. Maksudnya yang lain mungkin sampean bisa cek YouTube atau yang lainnya tentang tips-tips untuk kesana. Itu banyak yang disampaikan, tapi yang mungkin saya sampaikan cuma itu. tapi tentunya sambil persiapan bahasa juga. Ya bisa, semangat belajarlah, pantaskan diri. Kalau kita sudah pantas, insya Allah Allah memberi sesuai apa yang kita usahakan. Ingat nasihat Ustaz itu, belajar dan belajar itu. Ustaz itu kan Allah, belajar dan belajar. Terkait sabar tadi emang nggak mudah ya. Jadi kayak misalnya kita udah lulus, misalnya saya lulus tahun 2018, ya saya harus sabar terus belajar. Teman saya misalnya Ustadz Afif sudah lulus, ya saya belum lulus, ya kan? Ya emang harus sabar. Belajar agama itu tul zaman, kata Imam Syafi'i kan. Kita nggak bisa cepat-cepat untuk tiba-tiba jadi alim gitu. Makin belajar pun kita makin menyadari kalau kita bukan makin alim tapi kita itu bodoh. Kita makin belajar kita ngerasa kita itu makin bodoh. Butuh proses ya? Iya butuh proses. Nggak bisa langsung sabar. Misalnya sampean daftar UIN, sampean harus sabar ngelihat teman-teman misalnya yang seumuran, sudah khotbah, sudah lulus, sudah ada kerjaan, sudah kerja pabrik, misalnya, sudah gaji UMR. Sampean sabar. Ngelihat misalnya ditanyain tetangga, kuliahnya kapan? Sampean sabar. Ditanyain sama keluarga yang mungkin nggak tahu, kapan lulusnya? Ya sampean sabar. Ya emang sabar itu nggak ada habisnya. Ya usaha aja sabar. Itu yang Ustaz, ketika kita sudah di ketika sudah di UIN ya. Itu sampai UIN kita boleh pulang ke Indo itu berapa tahun sekali? Tiap tahun boleh. Tiap tahun biasanya libur itu libur soifiyah namanya, libur musim panas kayak saya sekarang. Tiap tahun biasanya di akhir tahun ajaran ada libur. Sekarang itu sekitar 2 bulan liburnya. Dan insya Allah dari pihak UIN memfasilitasi tiket pulang balik. Pulang balik? Ya, tiket pesawat. Pesawat dengan buat kapal. Kalau kapal liburnya habis di laut. Ya itu. Setiap tahun bisa pulang. Insya Allah bisa. Dan itu setiap tahun pihak kampus memberikan kita tiket pulang pergi. Ya. Tinggal nanti biasanya mau liburan, pihak UIN itu memberikan form atau misi dari web jamiah. Jadi setiap nanti ketika sampean insya Allah keterima, nanti itu dapat
istilahnya ID paspor buat masuk ke web Jamiah. Nah, masuk ke web Jamiah itu bisa macam-macam. Bisa buat mesen tiket, bisa buat ngecek status, bisa buat ngecek nilai dan yang lainnya. Nah, itu sekalian ya di kampus itu bukan story WA loh. ya maksudnya kayak masih muntazim atau dia masuk murid yang mumtaz atau yang gimana itu bisa dicek di web. Banyak, pokoknya mudah. Kita itu biasanya kalau butuh info kita cukup cek di web. Nah, itu nanti kalau kita sebelum pulang, sebelum kepulangan maksudnya sebelum liburan, itu UIM suruh ngisi data kita di web untuk mesen tiket pulang, minta tanggal, kita itu pulangnya mau tanggal berapa, baliknya mau tanggal berapa, nanti dipesenin. Dipesenin? Ya. Kita terima jadi aja. Terima jadi. Meskipun mungkin nanti butuh ngurus, misalnya kita pengen ngerubah tanggal, itu ngurus sendiri. Iya. Tapi kita udah dibelikan tiket gitu sama. Padahal sebelum masuk UIN di Indonesia dari Indo toh itu 2.000 sampai 3.000 sampai. Ya. Indo toh itu. Bisa kurang, bisa lebih. Dari Indonesia toh, belum dari Perancis ya, ada dari Perancis, ada yang dari Cina juga ada. Cina, Malaysia, Thailand, Israel nggak ada ya? Ada loh. Hah? Ada. Nggak ada. Ada lah. Palestina ada Palestina. Baik, misalkan pas musim haji, itu mahasiswa libur. Nah itu, kita itu libur kebetulan pas musim haji. Tapi bisa jadi beberapa tahun ke depan. Sekarang berbeda. Pas musim haji. Ya. Bisa jadi beberapa tahun ke depan musim haji kita nggak libur. Maksudnya belum libur. Karena kan bulan Hijriah maju terus ya. Jadi kemungkinan bisa jadi kita masuk masih musim haji. Tapi biasanya mahasiswa Ya kurang tahu. harusnya ada yang nyamping jadi Ada, yaitu tahu ya. ada juga yang seperti itu. Mungkin kebutuhan keluarga, mungkin kebutuhan mendesak ya. Kita husnuzon aja. Iya. Jadi Ustaz, yang membedakan antara UIN dengan kampus-kampus yang ada di Saudi lainnya apa? Puro, terus apa lagi itu? Kosim dan yang lain. Yang membedakan mungkin titik beratnya hanya karena di Madinah. Maksudnya Universitas Ummul Qura dan yang lainnya itu nggak kalah bagusnya sama UIN. Kelebihan UIN itu ya karena UIN di Madinah. Tapi sekali lagi ya kelebihan UIN pun ya tergantung orang yang memanfaatkannya ya. Karena tempat itu tidak membuat orang serta-merta jadi lebih baik dari yang lain, jadi lebih soleh dari yang lain. Bisa jadi sampean-sampean semua yang ada di hadapan saya ini lebih baik daripada saya yang berdiri di sini. Ya, jadi tempat itu tidak membuat orang lebih utama. Kalau kata Salman Al-Farisi, fa innal ardha la tuqaddisu ahlaha. Sungguhnya tempat atau muka bumi itu atau suatu tempat tidak membuat seseorang itu menjadi suci, tidak membuat seorang itu menjadi soleh, tapi orangnya yang membuat tempat itu baik. Ya, makanya keutamaannya karena letaknya di Madinah. Letak di Madinah itu kan bisa tanah haram dan yang lain sebagainya, di mana kebaikan insya Allah dilipat gandakan, keburukannya pun seperti itu atau yang lain sebagainya. Itu keutamaannya. Adapun yang lainnya belajarnya ya kurang lebih sama kayak di Libya, kurang lebih sama kayak yang di Ummul Qura dan yang lainnya. Dan mungkin salah satu kelebihannya juga karena letaknya di Madinah, kita bisa misalnya pagi kuliah, sore atau maghrib belajar sama Syekh di Masjid Nabawi. Ikut halakoh ya? Ya ikut halakoh,
ala kostoran atau sekedar belajar ilmu agama dengan syekh-syekh para masyaikh yang ada, Syekh Abdul Razak, Syekh Sulaiman dan yang lainnya ada di Masjid Nabawi. Masya Allah. Baik, saya kasih kesempatan dua santri yang ingin tanya, silakan. Gozi, mau tanya? Fadal. Bebas, siapa yang tanya? Dari SMP boleh, dari SMA boleh. Fakih mau tanya? Dan Fadal. Akbar. Yang tanya? Tegar. Apa tegar? Berdiri. Oh, sorry. Ini angkat. Yes, apa? Bikin paspor habis berapa? Kalau pakai cara normal, maksudnya cara yang diberitahu sama pihak imigrasi, yang kita harus booking online dulu, itu biasanya sekitar 300 berapa gitu, hampir 400. Tapi itu agak susah dapat antrian, jadi kita harus pesan jauh-jauh hari. Kemudian nanti kita datang ke kantor imigrasi, tergantung kantor imigrasinya. Biasanya di kota-kota tertentu yang masih pelosok itu lebih mudah. Maksudnya Gresik susah, karena Gresik nggak punya, harus ke Surabaya atau ke Bojonegoro. Ya. Jadi agak susah kalau Gresik. Maksudnya kalau pakai cara itu, bukan susahnya gimana, maksudnya susah dapat nomor antrian. Tapi kalau udah dapat, insya Allah mudah. Tapi kalau pakai cara lain, misalnya calo atau misalnya lewat biro umroh atau misalnya lewat ya kayak jasa kayak gitu, biasanya habis sekitar 1.200.000. Ya, 1.000.000 atau 1.200.000. Tapi itu biasanya sehari jadi. Atau kita tetap pergi aja, tetap pergi kantor. Tetap biasanya foto dan yang lainnya. Kan tetap kita dibutuhkan foto. Ya. Tapi nanti kan kita dianterin biasanya kalau sama jasa. Dan yang perlu diperhatikan buat paspornya nanti sekalian minta tambah nama bagi yang namanya di bawah 3 suku kata. Karena untuk ke luar negeri atau ke Saudi butuh minimal 3 suku kata. Kayak nama saya ya Ismail, cuman Ismail aja. Jadi harus ditambah dengan nama bapak dan nama kakek. Atau kalau nama bapaknya udah 2 suku kata, cukup ditambahin nama bapak saja. Tegar, jelas tegar. Ada lagi? Apa? Ya silakan. Apa? Pas berangkat pertama. Keterima awal tiket turun. Tiket kita dibelikan. Sudah dibelikan sama UIM, tapi mungkin ada biaya seperti ngurus visa, ngurus berkas lah. Sekitar 2,5 atau 3 juta. Itu pakai uang pribadi, tapi nanti sampai sana diganti hampir 2 kali lipatnya. Intinya semua ditanggung UIM saja. UIM berusaha memberikan yang terbaik. Patah, jelas patah. Apa? Apa Pak? Apa? Tadi kan saya kasih ini kan. Yang SMP mana ada yang SMP? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara melawan niat yang buruk ketika mau masuk UIN. Susah nih.
cara ngelawan niat buruk ketika mau masuk UI. Ya gimana ya? Ya berdoa. Kalau menurut saya pertama berdoa biar Allah memberikan taufik. Ya doa banyak yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, salah satunya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan yang lainnya. Berdoa dan apa ya? Kalau kita punya teman yang baik, yang satu tujuan, yang satu niatan baik sama kita, itu bagus. Saling menguatkan, saling mengingatkan. Itu misalnya kita dalam kondisi udah nggak semangat lagi daftar, teman kita yang ngajak yuk daftar, insya Allah keterima. Teman kita yang lagi males, ya tugas kita yang nyemangatin. Ya cari teman yang baik, itu penting. Cari teman, terus minta ya baca-baca kisah sahabat dan tabiin juga itu sangat membantu. Apa? Kamu hafal hadis arba'in yang pertama? Innamal a'malu wa innamal likulli. Nah itu sudah. Kalau niatmu buruk, itu yang kamu dapat niatmu yang buruk itu. Paham? Kalau kamu mau masuk UI, kamu harus perbaiki niat. Jangan wis tahu nanti lulus dapat LC, dipanggil ustaz, nanti dapat rumah mewah, istrinya 4. Jangan kayak gitu pikiran kalian, ya. Jelas? Sudah duniawi itu kesampingkan, fokus belajar, ya. Tujuannya apa? Rabbul jalali ani nafsi. Apa jelas? Baik. Ada yang lain? Dua lagi ya, terus selesai. Minimal. Batasan umur nggak ada, minimalnya. Yang penting lulus SMA sederajat. Tapi kalau untuk maksimalnya ada 25 tahun. Jadi kalau bisa sebelum 25 gas terus saja. Nikah. Ya bisa waktu libur, atau misalnya sampean butuh cuti bisa. Nanti kita cuti itu ngajuin ke pihak kampus, bilang nanti kita ngajuin, kalau diterima kita ya bisa dapat libur gitu, cuti gitu, 1 semester atau 2 semester. Tapi tetap kalau cuti itu yang paling susah adalah menjaga niat. Jadi kadang biasa habis cuti lama udah males balik lagi gitu. Jadi pas cuti itu niatnya harus jelas gitu. Kita mau ngapain, kalau selesai ya kita segera lanjutkan belajar kita. Satu lagi. Siapa? Pantang nama mana? Apa yang lain? Apa? Oh. Gimana? Kalau sudah punya istri, bisa nggak bawa istri ke sana? Bisa bawa. Cuma butuh effort. Itu aja sih. Butuh mungkin biaya untuk uang jaminan, untuk tiket dan yang lainnya. Tapi insya Allah ya sebanding lah. Mungkin kalau uang jaminan nanti kita titipkan ke kampus, itu sebagai uang jaminan, nanti pas udah pulang dikembalikan. Tapi kalau uang tiket yaitu pribadi. Kita yang harus istri, ya untuk tiket istri atau tiket anak itu kita belikan. Ya bisa lah nabung mukafaah segitu. Kalau belajar irit, insya Allah bisa haji, bisa bawa keluarga. Kalau irit, kalau foya-foya tiap hari makannya ayam ya susah. Jelas nggak?
lagi? Pegang. Apa? Tinggal di Kok Syukok. anaknya istri terus ya? Berarti pikirannya udah maju ya, maksudnya planningnya lebih jauh. Bagus sih sebenarnya. Tapi ya harus diimbangi, jangan halu ya, jangan banyak hayal, tetap hidup di dunia nyata ya. Artinya ya itu buat rencana aja, planning, tapi lebih fokus di usaha kita sekarang. Jadi kalau datangkan keluarga, ya kita butuh yang namanya juga ngontrak atau ngekos yang kayak gitu. Namanya istilahnya ngontrak di apartemen atau di kos atau di ya apapun itu. Nanti insya Allah ada di sekitar Masjid Nabawi atau di sekitar Jamiah. Cuman harganya mungkin agak ya bervariasi. Tergantung fasilitas, tergantung luas. Yes. Tanya. Cukup. Ada lagi? Ali, apa nih? Kalau buat paspor kan harus 3 kata. Kalau satu katanya pakai farm, marga bisa tidak? Satu katanya pakai marga boleh. Intinya 3 suku kata. Apa marga? Kalau ya bisa. Kalau marganya lebih dari 1 suku kata cukup pakai marga juga mungkin bisa. Yang punya marga, yang punya marga pesanan. Apa saya? Sudah cukup? Baik. Telepon alhamdulillah bincang-bincang santai kita, sharing kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua terkait apa-apa saja yang harus kalian persiapkan, kemudian UIN itu seperti apa, nanti kalian kalau sudah keterima masuk ke fakultas apa. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kalian, dan saya harap dan saya mohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar santri-santri Ar-Rahman bisa melanjutkan studinya di kota Nabi. Oh ya mungkin satu pesan juga dari saya, insya Allah rata-rata di sini main IG ya. Ya bisa diikuti PPMI Madinah. Itu PPMI Madinah ya apa ya? Kayak organisasi mahasiswa yang ada di Madinah, biasanya memberikan info-info terkait Madinah, baik itu PPMI Madinah. Kurang tahu, saya nggak main ini soalnya. Pokoknya intinya PPMI Madinah itu biasanya memberikan info-info terkait pendaftaran, bahkan sesimpel mungkin aktivitas di sana itu ada, atau mungkin sekalian mau cari info Lipia, ITAF bisa diikuti. ITAF sama PPMI Madinah banyak sih. ITAF. Ya, PPMI Madinah, ITAF, ada juga timtank.id. Intinya Instagram sampean itu manfaatin untuk sesuatu yang baik, cari info sebanyak-banyaknya. Tadi follow PPMI Madinah atau follow ITAF, ya bisa dicoba nanti pas liburan atau pas kapan. Jelas ya? Baik, sekali lagi saya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kalian, memudahkan keinginan kalian yang ingin melanjutkan studinya di Universitas Islam Madinah. Ikhwan, akhtafi hada liqa bi du'a'i kafaratil majlis. Subhanallah.
والقلم يوم يسطرون فاستبقوا الخيرات نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukur.